Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di kelas Akang Dosen kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan sejarah kelahiran Perhimpunan Guru Republik Indonesia. Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa penting yang terjadi pada 17 Agustus 1945, ketika bangsa Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya dari penjajahan. Berikut adalah rangkaian peristiwa yang melatar belakangi proklamasi tersebut. Latar belakang proklamasi. Sebelum proklamasi, Indonesia berada di bawah penjajahan Jepang sejak tahun 1942. Namun, pada pertengahan 184 tahun 1945, Jepang semakin terdesak dalam Perang Dunia II. Beberapa faktor penting yang mempercepat proklamasi adalah 1. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II atom di Hiroshima, disusul bom atom kedua di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Hal ini menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. 2. Kekosongan kekuasaan, vacuum of power. Setelah Jepang menyerah, Indonesia berada dalam kondisi tanpa pemerintahan yang stabil. Hal ini menjadi momentum bagi para pemimpin Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok, 16 Agustus 1945. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Para pemuda mendesak agar proklamasi segera dilakukan tanpa menunggu izin dari Jepang. Setelah negosiasi, Soekarno dan Hatta akhirnya kembali ke Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi, 16–17 Agustus 1945. Teks proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira tinggi Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia. Perumusan dilakukan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subardjo, dengan masukan dari beberapa tokoh lain. Pembacaan proklamasi, 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Acara ini berlangsung sederhana, dihadiri oleh para tokoh bangsa dan rakyat sekitar. Setelah pembacaan proklamasi, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya juga dikumandangkan. Dampak proklamasi kemerdekaan. 1. Indonesia secara de facto menyatakan diri sebagai negara merdeka. 2. Pembentukan pemerintahan Indonesia dengan Soekarno sebagai presiden pertama dan Hatta sebagai wakil presiden pertama. 3. Muncul perlawanan dari Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, sehingga terjadi Perang Kemerdekaan 1945–1949. Sejarah kelahiran PJRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Latar belakang kelahiran PJRI. Sebelum kemerdekaan Indonesia, nasib guru di Indonesia kurang mendapat perhatian. Pada masa penjajahan Belanda, para guru pribumi hanya mengajar di sekolah-sekolah rakyat dengan keterbatasan fasilitas dan kesejahteraan yang minim. Pada tahun 1912, para guru Bumi Putra membentuk organisasi bernama Persatuan Guru Hindia Belanda, PGHB. Organisasi ini bertujuan memperjuangkan kesejahteraan guru, tetapi masih dalam batasan aturan kolonial Belanda. Seiring waktu, PGHB berkembang menjadi Persatuan Guru Indonesia, PGI. Pada tahun 1932, yang lebih menunjukkan identitas nasional. Namun, ketika Jepang menjajah Indonesia, 1942–1945, PGI dibubarkan dan kegiatan organisasi guru dilarang. Kelahiran PGRI, 25 November 1945.
Setelah Indonesia merdeka, para guru berinisiatif membentuk kembali organisasi yang lebih kuat dan bersatu. Pada 25 November 1945, diselenggarakan Kongres Guru Nasional di Surakarta, Solo, Jawa Tengah, yang dihadiri oleh berbagai organisasi guru dari seluruh Indonesia. Dalam kongres tersebut, Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, secara resmi didirikan dengan tujuan 1. Memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan guru. 2. Meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 3. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Peran dan perjuangan PGRI. Sejak berdiri, PGRI aktif dalam memperjuangkan hak-hak guru dan meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia. Beberapa peran penting PGRI antara lain. 1. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. 2. Berperan dalam pengembangan kurikulum dan sistem pendidikan nasional. 3. Mengawal kebijakan pendidikan agar tetap berpihak pada kepentingan guru dan siswa. Sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa para guru, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional, yang bertepatan dengan hari lahir PGRI. Sejarah perjuangan PGRI pada masa kolonial Belanda. Sebelum lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada 25 November 1945, perjuangan para guru di Indonesia sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda. Para guru pribumi berusaha memperjuangkan hak-hak mereka, serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk masyarakat Indonesia yang saat itu berada di bawah penjajahan. Awal pergerakan guru di masa kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia sangat terbatas dan diskriminatif. Sekolah-sekolah dibedakan berdasarkan strata sosial dan ras, di mana sekolah untuk pribumi memiliki fasilitas yang jauh lebih buruk dibandingkan sekolah untuk orang Belanda dan keturunan Eropa lainnya. Para guru pribumi yang bekerja di sekolah-sekolah tersebut mendapat perlakuan yang tidak adil, termasuk gaji yang rendah dan keterbatasan akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi ini mendorong mereka untuk bersatu dan membentuk organisasi demi memperjuangkan hak-hak mereka. Pembentukan Persatuan Guru Hindia Belanda, PGHB, 1912. Pada tahun 1912, para guru pribumi mendirikan organisasi pertama mereka yang bernama Persatuan Guru Hindia Belanda, PGHB. Organisasi ini terdiri dari para guru desa, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang bekerja di sekolah-sekolah rakyat, folk school, dan shackle school. Tujuan PGHB: 1. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi rakyat Indonesia. 3. Menghapus diskriminasi dalam sistem pendidikan kolonial. Namun perjuangan PGHB tidak mudah. Pemerintah kolonial Belanda membatasi gerakan mereka dan tidak memberikan banyak ruang untuk perubahan. Transformasi menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) 1932. Seiring dengan meningkatnya semangat nasionalisme pada dekade 1920-an dan 32, PGHB mengalami perkembangan dan akhirnya berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) pada tahun 1932. Perbedaan PGHB dan PGI. PGHB masih memiliki keterikatan dengan sistem kolonial dan lebih fokus pada kesejahteraan guru. PGI mulai menunjukkan sikap perlawanan terhadap kolonialisme dan memperjuangkan pendidikan sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Langkah ini dianggap berani karena kata Indonesia mulai digunakan dalam organisasi guru, yang menunjukkan sikap nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Tantangan dan tekanan dari pemerintah kolonial. Belanda melihat PGI sebagai ancaman karena organisasi ini mulai mengadvokasi hak-hak guru pribumi serta menuntut sistem pendidikan yang lebih adil. Akibatnya, 1. Pemerintah kolonial seringkali menghambat kegiatan PGI. 2. Para guru yang aktif dalam PGI diawasi, bahkan beberapa mengalami pemecatan. 3. Pemerintah Belanda tetap mempertahankan sistem pendidikan yang membedakan antara pribumi dan non-pribumi. Meskipun demikian,
PGI tetap berjuang dan menjadi wadah bagi para guru untuk memperkuat solidaritas serta meningkatkan kesadaran nasionalisme melalui pendidikan. Akhir masa kolonial dan lahirnya PGRI. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, PGI dibubarkan oleh pemerintah Jepang yang melarang segala bentuk organisasi rakyat. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para guru kembali bersatu untuk melanjutkan perjuangan mereka dalam bidang pendidikan. Pada 25 November 1945, dalam Kongres Guru Nasional di Surakarta, lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai kelanjutan dari perjuangan PGHB dan PGI. PGRI kemudian menjadi organisasi resmi yang mewakili para guru di Indonesia dan terus memperjuangkan pendidikan nasional. Sejarah perjuangan PGRI pada masa kolonial Jepang 1942 sampai 1945. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia 1942 sampai 1945. Pendidikan mengalami perubahan drastis. Jepang menggunakan sistem pendidikan sebagai alat propaganda untuk kepentingan perang, sementara organisasi-organisasi rakyat, termasuk organisasi guru, dibatasi atau dibubarkan. Kondisi pendidikan dan guru di masa pendudukan Jepang. Setelah Jepang menguasai Indonesia pada Maret 1922, mereka menerapkan kebijakan pendidikan yang sangat berbeda dari Belanda. Beberapa kebijakan tersebut antara lain: 1. Penghapusan sistem pendidikan Belanda digantikan dengan sistem pendidikan Jepang yang lebih sederhana dan berorientasi pada kepentingan perang. 2. Bahasa Belanda dilarang, digantikan dengan bahasa Jepang sebagai bahasa pengantar di sekolah. 3. Penanaman semangat nasionalisme versi Jepang, di mana siswa dan guru diajarkan untuk setia kepada Kaisar Jepang. 4. Kurangnya fasilitas pendidikan, karena Jepang lebih fokus pada eksploitasi sumber daya untuk kepentingan perang. Penghapusan organisasi guru, termasuk Persatuan Guru Indonesia, PGI, yang sebelumnya telah aktif sejak 1932. Dengan adanya kebijakan ini, para guru menghadapi tantangan besar, termasuk tekanan untuk mengajarkan propaganda Jepang dan kondisi kerja yang semakin sulit. Meskipun PGI dibubarkan oleh Jepang, semangat perjuangan para guru tidak padam. Mereka melakukan berbagai strategi untuk tetap mempertahankan nilai-nilai pendidikan dan nasionalisme. Antara lain, pendidikan bawah tanah. Para guru tetap mengajarkan nilai-nilai kebangsaan secara sembunyi-sembunyi dengan menyisipkan ajaran sejarah Indonesia di balik materi pelajaran resmi. Pengajaran dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak diketahui oleh pihak Jepang. Perlawanan pasif. Beberapa guru secara diam-diam menolak menyampaikan propaganda Jepang secara penuh di kelas. Ada yang mengurangi intensitas ajaran militerisme Jepang agar tidak terlalu mempengaruhi siswa. Bergabung dalam perlawanan rakyat. Banyak guru yang ikut serta dalam berbagai organisasi perjuangan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka membantu perjuangan kemerdekaan dengan mendidik rakyat mengenai strategi perlawanan dan menyebarkan semangat nasionalisme. Akhir pendudukan Jepang dan lahirnya PGRI. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Hal ini membuka jalan bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Para guru yang sebelumnya berjuang dalam pendidikan bawah tanah dan perlawanan rakyat segera mengambil inisiatif untuk bersatu kembali. Akhirnya pada 25 November 1945, dalam Kongres Guru Nasional di Surakarta, Solo, lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. PGRI menjadi kelanjutan dari perjuangan guru sejak era kolonial Belanda dan Jepang, dengan tujuan memperjuangkan kesejahteraan guru serta membangun pendidikan nasional yang merdeka dari pengaruh penjajahan. Sejarah perjuangan PGRI pada masa kemerdekaan, 1945, sekarang.
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, perjuangan belum selesai. Bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda untuk kembali menjajah, serta membangun sistem pendidikan nasional. Dalam kondisi ini, Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan pendidikan di Indonesia. Pembentukan PGRI, 25 November 1945. Tidak lama setelah kemerdekaan, para guru Indonesia mengadakan Kongres Guru Nasional di Surakarta, Solo, Jawa Tengah pada 25 November 1945. Kongres ini dihadiri oleh berbagai organisasi guru dari seluruh Indonesia. Dari kongres tersebut, lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, sebagai wadah perjuangan para guru untuk 1. Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan melalui pendidikan. 2. Meningkatkan kesejahteraan guru. 3. Mewujudkan sistem pendidikan nasional yang merdeka dan berdaulat. Sejak saat itu, tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Perjuangan PGRI dalam mempertahankan kemerdekaan 1945 sampai 1949. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi agresi militer Belanda yang ingin kembali menguasai tanah air. Dalam situasi ini, para guru yang tergabung dalam PGRI turut berjuang dalam berbagai bentuk. 1. Menjadi pejuang dan tenaga pengajar di garis belakang. Banyak guru yang ikut serta dalam perjuangan fisik sebagai anggota Laskar Rakyat atau tentara. Sebagian lainnya membantu perjuangan dengan memberikan pendidikan kepada rakyat di pengungsian. 2. Menyebarkan semangat nasionalisme melalui pendidikan. PGRI berperan dalam membentuk kesadaran nasional melalui pendidikan, mengajarkan nilai-nilai kebangsaan kepada siswa, dan melawan propaganda Belanda. 3. Mendirikan sekolah-sekolah darurat. Karena banyak sekolah hancur akibat perang, para guru mendirikan sekolah-sekolah darurat agar anak-anak tetap bisa mendapatkan pendidikan. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, PGRI terus berperan dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan. Perjuangan PGRI dalam meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan guru. Setelah kemerdekaan dipertahankan, tantangan baru muncul dalam bentuk pembangunan sistem pendidikan nasional. PGRI terus memperjuangkan beberapa hal penting, seperti mewujudkan sistem pendidikan nasional. PGRI mendorong pemerintah untuk membangun sistem pendidikan yang berbasis nasionalisme, tidak lagi berorientasi pada sistem kolonial. Perjuangan ini turut melahirkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang memastikan bahwa pendidikan di Indonesia berpihak pada kepentingan rakyat. Memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru. 1. Pada awal kemerdekaan, banyak guru yang masih mendapat gaji rendah dan tidak memiliki status yang jelas. 2. PGRI terus berupaya agar guru mendapatkan hak yang layak, termasuk status pegawai negeri sipil, PNS, bagi guru negeri dan peningkatan kesejahteraan guru honorer. 3. Hasil perjuangan ini melahirkan berbagai kebijakan, termasuk peningkatan tunjangan guru dan undang-undang guru dan dosen yang memperkuat posisi guru sebagai tenaga profesional. Melawan kebijakan yang tidak berpihak pada guru, PGRI sering melakukan aksi dan advokasi terhadap kebijakan yang dianggap merugikan guru. Misalnya, PGRI pernah menentang kebijakan kontrak kerja bagi guru yang dianggap tidak adil. Peran PGRI di era modern. Hingga saat ini, PGRI tetap menjadi organisasi guru terbesar di Indonesia dan terus berjuang dalam berbagai aspek, seperti 1. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru dan pengembangan kurikulum. 2. Membela hak-hak guru, terutama guru honorer, yang masih banyak mengalami kesulitan ekonomi. 3. Berperan dalam kebijakan pendidikan nasional, termasuk dalam perubahan kurikulum dan kebijakan kesejahteraan tenaga pendidik. 4.
meningkatkan profesionalisme guru di era digital melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi. Sejarah perjuangan PGRI pada masa G30S tahun 56, tahun 565 sampai tahun 566. Peristiwa Gerakan 30 September, tahun 565, G30S tahun 565, adalah salah satu peristiwa bersejarah yang membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk dunia pendidikan dan organisasi guru seperti Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Pada masa itu, PGRI menghadapi tantangan berat karena situasi politik yang memanas akibat konflik antara kelompok yang pro dan anti-komunis. PGRI sebagai organisasi independen tetap berjuang untuk mempertahankan profesionalisme guru, serta melindungi dunia pendidikan dari pengaruh politik yang dapat merusak tujuan utama pendidikan nasional. Kondisi PGRI sebelum G30S PKI. Pada awal 1960-an, situasi politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh persaingan antara tiga kekuatan utama. 1. Tentara Nasional Indonesia TNI, 2. Partai Komunis Indonesia, PKI, 3. Kelompok nasionalis dan agamis. Dalam kondisi ini, PKI berupaya memperluas pengaruhnya di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan organisasi guru. PKI membentuk organisasi tandingan bernama Persatuan Guru Revolusioner Indonesia, PGRI-PKI, yang mencoba menanamkan ideologi komunis dalam dunia pendidikan. Ancaman terhadap PGRI 1. PGRI yang tetap berpegang teguh pada Pancasila menghadapi tekanan dari PKI dan organisasi-organisasi pendukungnya. 2. Banyak guru yang dipaksa untuk mengikuti paham komunis atau bergabung dengan organisasi yang mendukung PKI. 3. Guru-guru yang menolak ajaran komunis menghadapi ancaman, bahkan ada yang dianiaya atau diberhentikan dari pekerjaannya. Peran PGRI dalam menghadapi G30S PKI. Saat peristiwa G30S PKI meletus pada 30 September 1965, PGRI berperan aktif dalam menjaga stabilitas dunia pendidikan dan menolak pengaruh komunisme. Beberapa langkah yang diambil oleh PGRI antara lain: menolak upaya PKI menguasai dunia pendidikan. PGRI secara terbuka menentang infiltrasi ideologi komunis dalam pendidikan dan tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional. Mendukung pemerintah dalam penumpasan G30S PKI. Setelah peristiwa G30S PKI, PGRI mendukung upaya pemerintah dalam membersihkan dunia pendidikan dari pengaruh PKI. Banyak anggota PGRI-PKI yang diberhentikan sebagai guru karena keterlibatan mereka dalam gerakan komunis. Melindungi guru dari ancaman dan kekerasan pasca G30S, banyak guru yang sebelumnya menolak PKI mengalami persekusi dan intimidasi. PGRI berusaha untuk melindungi mereka serta memulihkan stabilitas di kalangan pendidik. Dampak pasca G30S terhadap PGRI. Setelah peristiwa G30S PKI ditumpas oleh pemerintah dan TNI, PGRI mengalami beberapa dampak besar. 1. Penguatan PGRI sebagai organisasi guru satu-satunya. Setelah PKI dibubarkan pada tahun 6066, organisasi tandingan seperti PGRI-PKI juga ikut dihancurkan. PGRI semakin kuat sebagai satu-satunya organisasi guru yang sah di Indonesia. 2. Pembersihan guru yang terlibat. PKI pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan pembersihan aparatur negara dari unsur-unsur komunis, termasuk di dunia pendidikan. Banyak guru yang terbukti terlibat dalam G30S PKI diberhentikan dari pekerjaannya. 3. PGRI menjadi mitra pemerintah dalam pendidikan nasional. Setelah G30S, PGRI semakin diperkuat perannya oleh pemerintah Orde Baru untuk membantu membangun pendidikan yang berbasis Pancasila dan menolak ideologi komunis. Semoga materi yang telah disampaikan dapat difahami dan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di materi Akang dosen yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.